Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Alhamdulillah ini kita sedang berada di Polda Sumut ya. Ini pada hari ini kita melanjutkan tentang memberikan keterangan kepada penyidik perihal penistaan agama yang dilakukan oleh 3 oknum tersebut, yaitu yang pertama ada Nur Aritonang, yang kedua juga ada Uniripa ya teman-teman ya, dan yang ketiga adalah BJ atau Bang Zuma sendiri. Tetapi ternyata teman-teman ya, ini kasusnya lumayan bagus gitu. Karena dengan ini akan ada beberapa orang yang terseret karena masuk di dalam ini tersebut. Dan ingat, ini saya ingatkan kepada anda ya, khususnya kepada Sugi ya, Pak De Sugi ini itu kan ikut meludah, dan ini adalah ancaman yang sangat luar biasa. Ini saya ingatkan Pak Sugi ya, Anda berhati-hati karena ini akan merembet kemana-mana ya, begitu ya. Dan juga alhamdulillah teman-teman ya, ini sangat ditangani dengan sangat bagus ya. Bahkan beberapa akun yang sudah jadi pantauan juga, hati-hati. Nih saya beri inisial bukan inisial ya, nama akun Blender ya, ada Faruk Sianipar. Ingat, kalian juga sudah termasuk di bagian ini. Hati-hati anda ya, karena sekarang itu semua akun pendebat baik dari Islam Kristen ya, kalian akan ikut menyusul. Ingat, stop. Kalau kalian ingin aman maka stop perdebatan. Jangan salahkan siapa-siapa jika kalian semua akan terseret ke dalam, begitu. Karena yang saya tahu ya teman-teman, yang saya dengar adalah ini perdebatan ini itu memang sudah sangat mengkhawatirkan, memicu keributan di mana-mana. Jadi sekali lagi saya himbau, jika Anda tidak ingin nama Anda terseret, saya himbau sekali kepada Anda, maka tinggalkan dunia perdebatan itu. Ya, dan jangan pernah berdebat dan jangan pernah menyenggol agama orang lain, kitab suci orang lain, dan juga jangan disenggol agama orang lain ya. Begitu ya, mudah-mudahan kalian yang mau menerima pernyataan saya bagus, yang tidak silahkan ya, saya tidak memaksa, karena setiap tindakan yang Anda lakukan, ucapan dan narasi itu akan dipertanggungjawabkan. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam toleransi teman-teman semuanya, salam sejahtera ya, khususnya kepada saudara-saudara saya dari umat Kristen. Sengaja Tuan Logika mau buat VT ini ya teman-teman ya, untuk mau klarifikasi tentang penginjakan Bible yang saya lakukan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Seharusnya video klarifikasi ini itu sudah saya buat sejak lama, tapi saya justru tidak membuatnya. Tetapi teman-teman tahu ya, saya sudah sering klarifikasi di live saya. Memang kalau secara video tidak ada, tetapi kalau secara live teman-teman sendiri sudah menyaksikan ya teman-teman ya, sudah sangat lama sekali Tuan Logika meminta maaf kepada teman-teman Kristen yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Maka pada kesempatan ini teman-teman ya, saya Tuan Logika ya meminta maaf sekali lagi sebesar-besarnya kepada semua umat Kristen yang ada di dunia, ataupun khususnya yang ada di Indonesia ini. Ya, Tuan Logika sudah sangat bersalah ya atas penginjakan Bible tersebut. Dan juga Tuan Logika sudah sangat banyak sekali ya mengolok-olok menista agama Kristen. Dan Tuan Logika berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali. Maka dari itu teman-teman ya, yang melihat video Bang Logika dari umat Kristen, tolong bantu di komentar teman-teman ya. Jika teman-teman memaafkan Tuan Logika, maka ayo bantu komentar dimaafkan seperti itu. Maka bagi teman-teman yang sudah memaafkan Tuan Logika, Bang Logika sangat berterima kasih sekali ya. Dan mudah-mudahan Tuan Logika kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, kenapa Tuan Logika
harus membuat video ini teman-teman, karena teman-teman sendiri tahu ya, di saat Tuan Logika ingin berubah menjadi baik, banyak sekali rintangan-rintangan yang Tuan Logika hadapi, khususnya dari saudara saya sendiri, ya, saudara seiman saya sendiri, dimana kejadian ini kan sudah lama sekali terjadi, kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan teman-teman Kristen sendiri di setiap Lebang Logika itu sudah memaafkan semua. Tapi Tuan Logika nggak tahu teman-teman kenapa ya, dari saudara-saudara Muslim saya itu justru sebaliknya. Mereka setelah 1 tahun berlalu baru mereka mau melaporkan Tuan Logika. Nah begitu ya, aku nggak tahu apa motifnya ya. Yang jelas nggak apa-apa. Laporan mereka apabila ada panggilan kepada Tuan Logika siap menghadirinya. Sekali lagi ya teman-teman ya, tolong dibantu komentar buat teman-teman Kristen. Kalau jika kalian memaafkan Tuan Logika, maka komentarlah kami memaafkan Tuan Logika, seperti itu. Dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman Kristen yang lain teman-teman ya. Di-share lagi ke semakin banyak orang yang tahu klarifikasi ini, maka akan semakin baik. Mungkin itu aja yang bisa Tuan Logika sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, salam sejahtera semuanya. Oke, saya tanggapi. Begini, Bung. Ya. Simpel aja. Kalian tidak perlu tanya kenapa saya tidak melaporkan langsung atau tempuh jalur hukum. Tidak perlu kalian tanya itu. Saya punya alasan kenapa saya tidak tempuh jalur hukum. Tetapi apakah ada alasan buat kalian untuk tidak melaporkan saya jika kalian menganggap narasi saya ini narasi yang salah? Coba Pak Hate secara hukum, Pak. Saya mau bertanya nih, Pak. Ya, Bapak ini pakar hukum ya. Kira-kira Pak, kalau saya tidak melaporkan dengan alasan tertentu, apakah saya salah atau tidak, Pak Hate? Tidak. Nah, sebaliknya Pak Hate, jika kira-kira mereka tahu dengan jelas bahwa yang saya katakan ini adalah fitnah, adalah bohong, adalah pencemaran nama baik organisasi, kira-kira kalau mereka ingin melaporkan boleh nggak Pak? Boleh, sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan, betul Pak Hate. Ya, karena kalau seandainya APII itu berbadan hukum, dia adalah perkumpulan. Saya anggap APPI sudah ada akte pendirian ya, saya anggap begitulah ya. Karena ya, akte pendirian itu siapapun bisa bikin lah. Ada. Oke, akte pendirian, cuman berbadan hukum. Nah, ini dia yang tadi itu yang disampaikan oleh Bang Yerusalem. Kalau dia berbadan hukum, maka APPI secara organisasi bisa melaporkan. Tapi ini aku berbicara belak-belakan aja ya, biar APPI juga mendengar ya. Ya, kalau APPI tidak berbadan hukum, maka APPI sudah pasti tidak bisa melaporkan. Karena siapa yang mewakili APPI kan begitu, ketuanya siapa? Ada atau pendirian? Ada, lalu tidak berbadan hukum, mana bisa? Begitu ya APPI ya. Jadi Pak Hate udah tahu kan Pak, kenapa mereka itu justru mencoba membungkam mulut saya, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan itu. Pertanyaan Pak, kalau saya personal Pak, pribadi, kalau saya tidak melaporkan mereka, itu masih logik Pak, masih hal yang wajar Pak. Mungkin dari ekonomi bisa jadi, saya enggak, ya Pak ya. Tetapi kalau dari mereka tidak mau melaporkan saya karena sudah pencemaran nama baik organisasi, itu pertanyaan besar Pak. Kenapa tidak berani melaporkan Tuan Logika atas dasar pencemaran nama baik organisasi? Kenapa? Kita nggak kenal di dunia nyata ya, Bang Taufik ya. Kita nggak pernah saling mengenal di dunia nyata, betul kan? Dan saya juga baru 2 kali di roomnya Bang Taufik kan. Jadi saya tahulah. Seharusnya 50% saya tahu kenapa APPI tidak melaporkan Ahmad. Tapi nanti kita japri aja ya. Iya. Dan jujur Pak Hate ya, saya menyenggol organisasi API ini bukan hari ini aja Pak. Saya sudah mulai daripada setengah tahun yang lalu Pak, serius. Iya. Nanti kita japri aja, saya tahu kenapa dia nggak ngelaporin. Kalau dibuka di sini kan nggak enak kali. Tapi mereka itu mencoba menyuruh saya gitu loh. Kok nggak laporkan aja? Ya itu urusan saya, karena saya punya alasan.
Tapi mereka nggak ada punya alasan Pak kalau nggak mau laporkan saya. Alasannya cuma kita udah tahu alasan kenapa mereka nggak laporkan. Betul. Begitu. Beda dengan saya. Itu yang saya sampaikan tadi. Apabila dia organisasi, dia ada akte pendirian, tapi tidak berbadan hukum, maka tak bisa berbuat apa-apa. Itu dulu basicnya. Kalau untuk hal-hal lainnya adalah dalam tanda petiknya itu ada udang di balik peyek lah itu PPI itu. Itu kita japri aja lah nanti ya. Jadi tapi bisa juga nanti kita bikin satu konstruksi, nanti bisa. Ini saya buka aja di publik ya. Bisa kita jajak pendapat. Change.org kan masih ada sampai hari ini, ya kan? Itu yang website change.org, jajak pendapat change.org itu masih bisa. Nah, kita buka akun di sana, bikin jajak pendapat change.org. Basic dari jajak pendapat, nanti data jajak pendapat itu bisa dibawakan untuk langkah hukum berikutnya. Itulah yang sederhananya. Ada cara-caranya, semua ada caranya. Jika Bang Taufik mau melakukan itu juga ada caranya. Kalau Bang Taufik tidak mau melaporkan APPI juga nggak masalah sih, nggak jadi masalah. Tapi kalau mau melaporkan ada caranya. Sebagai praktisi hukum kan saya juga sudah yang baru naik dulu, yang baru naik mid dulu. Di sini ada aturan, bukan di room ini ya. Jadi itu aja tanggapan. Jadi tunggu tanggapan gitu, itulah tanggapan saya ya dari sisi hukumnya gitu. Oke, siap Pak, siap Teh. Ya silakan Kak moderator, siapa dulu? Ada Bang DJ yang baru naik, baru nanti yang terakhir. Oke, selamat malam abangku, Abang di. Saya dulu. Saya duluan. Sabar Bang, saya. Iya, sabar Bang, sabar, saya Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam toleransi. Salam toleransi abangku, silakan Bang. Jadi kalau terkait masalah yang captionnya Dek Logika bubarkan organisasi dalam kurung API ini, sebenarnya tergantung dari permasalahan-permasalahan yang dilakukan antara organisasi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh teman sejawat saya, Bang HT Lovem, bisa saja dilaporkan Dek Logika, tapi Dek Logika bisa saja memberikan bukti-bukti yang ada di pegangan yang bersangkutan. Seperti tuduhan Dek Logika mengatakan bahwa API begini-begini, API begini-begini. Nah, silakan pihak dari API melaporkan Dek Logika dengan membuktikan pemfitnahan yang dilakukan oleh Dek Logika. Itu aja saran dari abang. Jadi silakan saya kembalikan ke moderator Mbak Sikrit. Pak. Yang berikut Abang Baktiar, selamat malam. Oke, baik, selamat malam semuanya ya. Baik. Perkenalkan nama, agamanya. Nama saya Baktiar, agama Islam dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, baik, saya... Silakan. Baik, saya mungkin ada pendapat sedikit ya. Pertama, saya mungkin berterima kasih kepada Abang Juma karena sudah mengorganisir para apologet. Sehingga Abang Logika kalau mau melaporkan ya berarti bagus, maksudnya sudah ada organisasinya, sehingga abang bisa dengan mudah melaporkan ya karena ada naungannya. Tapi sebaliknya abang kan sering ikut room debat itu kan, abang nonton ya. Juga dari pihak Kristen juga seperti Esther, Bom, Bang siapa Saifuddin ya. Itu juga banyak menghujat, Bang. Bagaimana tanggapan baliknya terhadap mereka-mereka yang menghujat? Apa mau menuntut siapa? Misalnya apa mau tidak setuju dengan dari pihak Kristen yang menghujat? Apa mau menuntut siapa? Menuntut satu persatu oknumnya itu? Atau bagaimana, Bang? Menuntut siapa?
Makanya saya tadi bilang, saya berterima kasih lah kepada Bang Juma karena sudah bikin organisasi untuk menaungi para debater ini. Sehingga ada yang muda, makanya abang juga harus berterima kasih. Sehingga abang bisa fokus melaporkan ini tidak masalah, saya dukung, tidak ada masalah karena haknya abang. Tapi bagaimana? Karena ini tidak seimbang. Abang laporkan dari yang debater dari Muslim, sedangkan yang dari Kristen itu abang juga dengar lah, abang pasti tahu. Dari Kristen banyak hujat Esther, si Esther itu. Baktiar, tunggu Bang Baktiar. Bang Baktiar ini kemana-mana. Coba, siapa yang pernah Tuan Logika laporkan? Coba. Bagaimana Bang? Nah, Anda mengatakan saya melaporkan dari pihak Islam. Siapa yang saya laporkan dari pihak Islam? Bukan, saya kan ini kan organisasi. Iya, Anda mengatakan Tuan Logika ini. Gini loh, tolonglah kalian tuh kalau bicara itu bisa dipertanggungjawabkan ucapannya. Karena saya itu akan bertanya kembali saat apa yang Anda narasikan itu tidak benar. Coba, siapa kira-kira yang pernah saya laporkan? Dari manusianya atau dari organisasinya? Coba, ada nggak yang sudah pernah Tuan Logika laporkan? Saya mau tanya dulu. Tidak, maksudnya dari abang tadi kan begini, dari captionnya itu. Bukan, Anda, ini kita mendengar loh semua di sini, ya. Kita semua mendengar loh di sini. Anda mengatakan saya berani melaporkan yang Islam, tetapi yang Kristen enggak kan begitu. Nah, coba siapa yang saya laporkan dari orang Islam? Coba, saya mau tahu dulu lah. Tadi kan begini Bang, abang bikin captionnya Oke, udah Bang, kita ganti aja Bang Baktiar ya. Abang harus banyak belajar lagi bernarasi. Jadi kalau abang kayak gini itu mohon maaf, itu buang-buang waktu saya gitu. Karena di sini banyak yang mau naik, banyak yang ini deh bernarasi. Oke, silakan Kak, moderator disapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dulu Bang ya, yang baru naik masih ada itu, ada Khalid, ada yang Jun atau siapa lagi tuh. Yang baru naik di mute aja langsung, yang baru naik di mute. Ya, nanti giliran Anda dapat kok. Ya, silakan Kak, moderator. Oke. Saya sapa yang berikutnya, ada Khalid. Selamat malam Khalid. Oke, halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat umat muslim. Selamat malam. Oke, terima kasih sebelumnya sudah dinaikkan. Bubarkan organisasi API. Jangan dipotong dulu. Nah, Kak moderator, saya ingatkan sekali lagi untuk moderator yang tegas, tolong tanya ya nama agamanya, terus ke atas mau ada dua, bernarasi atau bertanya. Jadi itu jangan lupa ya Kak ya, izin Kak. Nanti ya tolong izin kalau naik itu ditanya siapa aja gitu. Lanjut. Kecuali memang seperti Bang DJ yang udah biasa di sini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang Mbak ini kan baru naik ini kali di sini, tanya aja, nggak usah ini. Begitu, silakan. Oke, Jadi silakan. orang tahu aturan dia. Khalid, silakan dia perkenalkan namanya, agamanya. Oke, Khalid Muslim Islam. Oke, saya mau menyampaikan sesuatu dan saya mau satu pertanyaan aja. Bapak Hatelau ini agamanya apa? Kristen abangku. Oh jelas, pantesan narasinya seperti itu tadi. Itu jelas, itu udah jawaban dari semua orasi yang Bapak jelaskan tadi di atas itu ya jelas dengan agama Bapak itu. Oke, cukup sampai di situ. Saya mau mengatakan seperti ini. Di sini temanya bubarkan organisasi API. Itu mimpi. Begini ya, Bang Tuan Logika. Organisasi API itu adalah panggilan jiwa buat umat Islam yang beriman. Oke, itu adalah pembela-pembela Islam. Ketika Anda berpikiran untuk membubarkan API, Anda membubarkan Islam Indonesia berarti. Saya jamin, semua umat muslim yang kecuali orang munafik tidak akan ada yang setuju membubarkan API ini, organisasi API ini. Kecuali orang munafik ya. Oke, Bang Tuan Logika ini mau sampai kapan? Mau seperti ini? Kita lihat aja. Tuan Logika ini ada 3 kemungkinan kenapa dia mengangkat room seperti ini. Yang pertama, untuk menutupi kesalahan dia dari yang menginjak kitab Alkitab untuk berlindung agar tidak dilaporkan atau tidak masuk penjara. Oke, itu cara dia mengamankan diri dan mencari simpati dari orang Kristen. Yang kedua, kalah popularitas dengan API. Yang ketiga adalah mencari makan. Udah itu aja sebenarnya. Jadi saya tekankan di sini, kalau kalian bermisi untuk membubarkan API itu mimpi. Itu gerakan iman umat muslim. Kalau Anda mau membubarkan API, bubarkan Islam Indonesia. Itu sama aja dengan itu. Ya. Jadi jangan terlalu bermimpi terlalu jauh. Tidak akan bisa, saya yang jamin. Cari saya lagi kalau seandainya API ini bubar. Itu mimpi yang sangat besar. Jadi jangan terlalu bermimpi tinggi. Tuan Logika, Anda sebagai umat muslim yang saya tahu, harusnya
tidak terlalu berkuar-kuar di acara publikasi seperti ini kalau bermasalah personal dengan seseorang, apalagi sama muslim, ya. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Berapa menit moderator? Moderator harus tegas di sini, harus tahu waktu 2-3 menit itu harus tahu. Jadi saya nggak menunggu-nunggu, padahal kalau saya di atas itu udah berapa menit gitu. Ya, tolong moderator nggak usah takut, nggak usah ada ini. Pokoknya tegas aja, nggak usah ada rasa ini, karena kita itu tegas terhadap aturan, begitu ya. Oke. Moderator lagi nyetrika kakak ya. Aku kakak lagi sibuk nih kak moderator ini. Berikan saya. Oke, nggak apa-apa. Di, Biar saya ada tanggapin dulu ya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya gini kak, kan saya sebagai host sudah berikan Begini, Bang Tuan Logika. Kalian tunggu dulu, Bahasanya- gantian. Ya, sebentar, sedikit. Kalian sabar. Sedikit. Dulu gantian. Lanjut dulu ya. Jangan paksa saya nurunkan Anda, jangan diturunkan sebelum saya perintah turunkan. Biarkan dia di atas. Tapi tolong ya, saat saya bicara Anda diam dulu. Enggak, harusnya turunkan sih. Ya, jangan ada yang nurunkan di bawah. Biarkan dia di atas, biar dia mendengarkan apa perkataan Tuan Logika. Oke. Jadi kak, tegas aja sebagai moderator, nggak usah ada rasa takut, rasa bimbang, ataupun rasa nggak enak. Nggak. Ya, pokoknya tegas aja. Ikuti aja ini ya. Oke, saya tanggapin. Yang pertama, Anda mengatakan mimpi. Setiap orang itu dia ya cita-cita. Gini, setiap orang itu nggak ada salah memiliki mimpi. Bahkan mimpi itu adalah salah satu motivasi sebenarnya. Termasuk untuk ya membubarkan organisasi API. Nggak apa-apa dimulai dari mimpi, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah tuh kalau dimulai dari mimpi. Karena setiap kita ini harus memiliki mimpi. Salah satu mimpi saya adalah ingin membubarkan organisasi API. Paham? Tuh. Yang kedua. Jadi ya dengar nih. Tidak ada hubungannya orang yang menerima API dengan tidak itu adalah munafik. Itu klaim Anda. Itu klaim Anda. Sejak kapan Islam itu dianggap munafik kalau tidak menerima API? Sejak kapan? Coba, itu fatwa ustaz mana? Ulama mana yang memberikan fatwa seperti itu? Tunjukkan. Boleh dijawab. Katanya bertanya saya jawab. Sabar. Saya jawab. Nanti. Ini bukan room abal-abal seperti room kalian ya, Dek ya. Yang boleh bacot-bacot gitu. Sabar. Ya, Anda harus tahu. Ini saya ajarin kalian cara buat room yang berkualitas. Ya, jarang-jarang loh saya mau ngajarin secara langsung kepada Anda. Ya, dengarkan. Itu yang pertama. Berikan kepada saya satu fatwa ulama yang mengatakan ya akan menjadi munafik apabila tidak mengikuti APII. Tuh. Berikutnya, Anda mengatakan saya hanya dengan tiga kemungkinan membuka room seperti ini. Yang pertama, karena saya ini kalah tenar dengan API. Wow. Apa sih yang dihebatkan oleh API? Emang API sehebat mana dalam bersosial media? Kalau aku pengen tenar tuh nggak perlu harus mengikuti API. Banyak kok konten-konten kreator lain. Ya kalau atas nama tenar deh ya. Banyak konten-konten kreator lain yang bisa saya jadikan ini. Kalau hanya untuk apa? Untuk tenar doang. Yang kedua, masalah ini tadi ya. Katanya mencari makan. Wow. Saya baru mengenal TikTok ini, baru masuk TikTok ini aktif tuh dari tahun 2020. 2020 tuh baru saya mulai TikTok. Ya, kehidupan saya dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja. Saya nggak miskin-miskin banget, nggak juga kaya karena TikTok ini. Jadi gini loh, hei, kalian ini siapa? Sehingga seolah-olah kalian ini ya setiap disenggol itu seolah-olah dikatakan orang itu ya pansos, orang itu lagi iri. Bukan. Ya, mohon maaf deh. Ya, silakan Anda jawab. Sebutkan satu ulama mana. Ingat dijawab ya. Satu ulama, siapa nama ulama tersebut yang memberikan fatwa bahwasanya kalau tidak meyakini atau percaya kepada apologet Islam Indonesia atau API organisasi kalian itu, dia adalah orang-orang munafik. Silakan. Saya mau dengar ulama siapa itu yang mengatakan itu. Oke, saya jawab ya. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk menjawab. Jawabannya, API itu adalah gerakan untuk pembela Islam. Jadi terjadinya gerakan pembela Islam ini karena terpanggilnya jiwa-jiwa orang yang beriman umat muslim.
Ketika orang tidak setuju dengan API, berarti dia dikatakan dia tidak ikut membela Islam. Bro. Munafik bukan? Bro. Munafik bukan? Bro. Munafik bukan? Oke. Ketika dia tidak membela imannya sendiri, membela keagamannya sendiri, berarti dia munafik. Anda menyebutkan tidak nama ulama yang saya minta. Tidak perlu ulama berpikir, ini itu nama Anda tuan logika, harusnya Anda berlogika, berpikir. Berarti Anda Ya. tidak perlu ulama. Tunggu dulu, Anda tidak perlu ulama, betul? Di dalam Al-Quran, di dalam pelajaran Islam, membela Islam adalah tanggung jawab kami yang beriman umat Muslim. Ini sesuai ajaran Islam. Anda mengatakan tidak perlu ulama, betul? Iman itu ada karena adanya. Sabar dulu. Jangan di mute. Ya, sabar, kita gantian. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Setelah saya paksa Anda menjawab tidak perlu ulama. Itu jawaban Tidak perlu ulama, ada di Al-Quran dan Sungguh dulu. Waduh, ini parah ini. Penyesatan ini teman-teman, tidak perlu ulama ya. Ya, ini tidak perlu ulama yang mengatakan tidak perlu ulama, ini penyesatan. Ya, ini rekotan ada teman-teman ya, diri saya. Dan ini akan saya simpan. Oke, saya tanya. Tunggu dulu. Aduh, gimana sih? Janganlah seperti itu ya. Ya, Anda mengatakan tidak perlu ulama, ini bahaya loh. Ya, kalau Anda mengatakan tidak perlu ulama, maka kita tidak perlu yang namanya MUI. Apa fungsi MUI? Saya mau tanya kepada Anda. Kalau nggak perlu mereka, lucu kan? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain kan? Wah, parah. Ini yang dikatakan orang belajar itu dengan nafsunya. Ya, ini mereka belajar dengan hawa nafsunya itu sehingga tidak memerlukan guru. Oke, saya lanjutkan. saya belum selesai loh. Itu sudah cukup menjawab bahwasanya Anda tidak perlu ulama. Ya, Jangan dipotong sampai di. Ini namanya. Ya, turun aja dulu, turun. Jadi dengarkan teman-teman ya, ini orang tidak perlu ulama. Ya, kalian mendengar, betul ya? Ya, dan itu penyesatan secara terang-terangan yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, bagaimana mungkin kami bisa berpusat yang menjadikan apologet Islam Indonesia itu sebagai rujukan? Gak mungkin menjadi rujukan, gak mungkin. Karena siapa? Organisasi mereka ini seperti apa? Apakah sudah menyaingi atau mengimbangi MUI? Nggak mungkin. Ya, nggak. Dan apakah kami wajib ikut dan taat terhadap aturan kalian? APII. Sementara kalian mengaku pembela Islam, tetapi kalian membela dengan cara yang cara apa? Cara yang salah. Cara yang kasar, cara yang batil. Itu masa ia membela agama dengan cara menghujat, menista, menghina sesembahan orang? Bukan seperti itu cara membela agama. Gak ada. Coba kalian cari di mana di dalam Al-Quran memperbolehkan kita untuk menghujat agama orang. Di mana pernah diajarkan Rasulullah? Kita tahu Rasulullah itu sejak umur 40 tahun sudah menjadi nabi dan rasul. Diangkat menjadi nabi dan rasul. Coba, dan wafat di usia 63 tahun. Jadi beliau itu berdakwah kurang lebih 23 tahun. Coba cari dari 23 tahun itu ada tidak Rasulullah mengajarkan kita untuk membalas hujatan orang? Nggak ada. Jadi ajaran siapa yang kalian ikuti? Oh, oke lah kalau Rasulullah itu terlalu suci, kita turun. Lihat, Rasulullah itu memiliki 124.000 para sahabat. Sahabat Nabi itu banyak. Coba cari, ada nggak sahabat Nabi itu, ya, sahabat Nabi itu membentengi akidah itu dengan cara menghujat? Ada nggak? Oh, para sahabat hidup di zaman Nabi, mereka terlalu mulia. Kita turun lagi. Coba kita lihat, ada 4 imam mazhab besar di dunia yang kita tahu. Imam Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Ada nggak salah satu dari 4 imam ini ya mendakwakan agama itu, membentengi agama dengan cara menghujat? Ada nggak? Oh, mereka itu terlalu pandai, terlalu pintar, terlalu alim, terlalu soleh. Oke, kita turun lagi. Kita di Indonesia ada yang nama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, coba cari siapa nama tokoh ulama Majelis Ulama Indonesia yang berdakwah itu dengan cara menghujat, mencaci maki. Sebutkan.
tangganya kan dari ayat Al-Quran, firman Allah, sunnah Nabi, para ulama, para sahabat, tabiin, ulama, imam mazhab. Banyak kan, nggak ada kalian jumpain itu, nggak ada. Sini saya jawab. Kau satu aja tadi ditanya nggak jawab. Kepada para debater terlapor itu, karena saya mantan debater Bang. Saya tahu betul bagaimana cara mereka menghujat, bagaimana cara mereka ini. Saya siap pokoknya, apapun itu tantangannya. Dan ini terakhir ya teman-teman ya. Saya mendapatkan banyak ancaman, saya nggak gentar, ya. Asal kalian tahu, mereka kira dengan mereka mengancam saya itu membuat nyali saya surut. Tidak, semakin keras kalian, ya, mengancam saya, menghujat saya, maka kalian akan lihat semakin besar pula nyali saya untuk menghadapi kalian. Tidak akan pernah gentar saya sedikit pun. Maka untuk Abang Kudosma, ya, saya sangat berterima kasih. Abang adalah salah satu jawaban dari doa saya, yang dimana saya pengen banget, ya, yang namanya penghujatan, perdebatan ini dihentikan, ya. Dan alhamdulillah ada dari saudara saya Kristen yang mau korban harta, korban jiwa, korban waktu, korban semua dikorbankan. Yang dulu mungkin abangku tidak pernah dihujat, tidak pernah dihina, tetapi begitu abang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar ini atau kebenaran ini, maka di situ banyak sekali hujan kepada abang. Yang sabar abangku, ya, Tuhan inginkan dari kita adalah jangan kalian menyerah, jangan pernah menyerah. Kenapa? Sedikit lagi kalian mau sampai ke finish nih, mau dekat sampai ke finish, jangan menyerah, kalian jangan mundur, maju terus. Sebentar lagi kalian sampai di garis finish. Maka apabila kita sudah sampai ke garis finish tersebut, maka kita akan mendapatkan hadiah yang besar dari Tuhan abangku. Ya, atas nama toleransi, terus semangat abangku dan teman-teman di sini, terus suarakan, beri semangat kepada abang kita Dosma, kepada abang-abang pelapor lainnya, kepada abang-abang yang punya jiwa toleransi, berikan mereka semangat, ya, berikan teriakan semangat itu supaya apa? Menambah stamina mereka, menambah power mereka, menambah semangat mereka, motivasi mereka, menjadikan, ya, satu teriakan support dari kalian itu mampu, ya, sangat mampu sekali untuk menghilangkan 1000 masalah mereka. Dan itu saya rasakan teman-teman. Ya, untuk teman-teman siapapun kalian dari agama manapun, ayo support saudara-saudara kita yang berjuang, yang tidak melihat apapun itu. Mereka murni hanya ingin niat menegakkan keadilan di negeri kita tercinta ini. Kalau toleransi, ya, silakan disambut kakakku di selanjutnya. Oke, luar biasa. Saya sumpah saya merinding banget ya dengarnya. Intinya apapun itu doa terbaik dari kami semua mendukung Abang Dosma ya. Kami percaya, kami yakin ya untuk kebenaran pasti dikasih jalan yang baik ya. Tuhan selalu memberkati Bang Dosma dan teman-teman semuanya ya. Begitu. Lanjut lagi. Bisa kamu buktikan kalau kamu bisa membubarkan organisasi API? Ya. Apa hak kamu untuk membubarkan organisasi? Oke, terima kasih. Hak saya adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Maka saya punya hak, ya, sebagai warga negara Indonesia yang sangat terusik dengan adanya organisasi ini. Andes, aku naik. Kenapa kamu yang rugi? Kenapa kamu yang rugi? Sementara itu keuntungan bagi kami umat Islam. Kan Anda kan Islam. Kan itu keuntungan untuk kami yang belum tahu. Yang belum tahu bisa menjadi tahu. Kenapa kamu boleh, membubarkan ya? Ya, biar saya jawab ya. Inilah cara mindset berpikir yang salah. Kenapa saya katakan itu yang salah? Sabar, ganti-gantian ya adekku ya. Ya, sabar dingin dulu adekku. Nanti ini kan Anda bertanya, saya menjawab. Kita bukan lagi berdebat. Anda bertanya, saya menjawab. Ya, ini adalah cara berpikir yang salah yang diajarkan oleh ini tadi ketua mereka, ditanamkan kepada anak didik mereka untuk menggunakan berpikir yang sesat namanya. Jadi kenapa saya katakan demikian teman-teman? Ya, karena mereka ini hanya disibukkan dengan yang penting kami merasa diuntungkan. Ya, ini adalah cara berpikir yang egois. Seharusnya kalau Anda ada di pihak yang benar, Anda tidak disibukkan dengan keuntungan Anda, tetapi Anda harus berpikir, apakah orang dirugikan atau tidak? Minimal orang tidak merasa dirugikan dengan adanya Anda, berarti organisasi Anda baik, bagus. Tapi kalau Anda mendirikan satu organisasi dan Anda mendapatkan keuntungan dari situ, tetapi di sisi lain banyak sekali orang-orang yang merasa dirugikan dengan itu, maka itu kita punya hak. Jadi jangan senang, oh kami kan untung, ya terus kamu gak tahu, kamu gak memikirkan, ego kamu terlalu tinggi sehingga kamu tidak memikirkan kerugian orang, hanya disibukkan dengan karena kalian untung, kalian lanjutkan. Oh nggak bisa gitu, itu zolim, itu tindak kejahatan. Kalau API ini, organisasi API ini nggak sepakat saya kalau dibubarkan. Tapi kalau yang di luar, saya tidak sepakat. Yang menghina, memperlakukan saya tidak sepakat. Itu namanya Anda egois. Oh, kakak orang egois. Itu Anda egois. Udah jelas itu egois. Dari mana saya egois, dari mana? Mana itu saya? Saya kan tetap, saya pun banyak membela agama saya. Kalau orang kalau nalarnya tidak mampu menerima apa yang saya sampaikan, udah saya malas. Serius. Masa dia masih nanya di mana letak egoisnya, barusan dia, aduh, gimana sih ini? Minimal kita diskusi itu, minimal kalau kita ini tanya jawab itu kita naik, ya naik peringkat itu. Jangan justru mundur, malah kamu nanya di mana letak egoisnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masih lu nanya, lu tadi setuju kalau yang sono dibubarkan. Giliran yang di sini kamu gak setuju. Apa namanya keluarga egois itu? Aduh. Oke, nah, lanjut lagi. Ini abang-abangku Bang Hate juga Bang DJ, jangan diam-diam aja lah, nggak apa-apa. Saya mau menanggapi ya. Saya mau Bang DJ, silakan. Masalah yang katanya bisa atau tidaknya dibubarkan. Bang DJ dikencangkan dulu suaranya, kecil. Dalam hal masalah bisa dibubarkan atau tidaknya, harus dilihat dari tujuan organisasi tersebut apa.
jika tujuan organisasi itu membuat perselisihan, perdebatan, dan juga membuat ibaratnya ada yang dirugikan dalam hal ini, itu pasti akan dibubarkan oleh negara. Seperti organisasi sebelumnya, FPI, dan lain-lain. Jadi makanya kalau misalkan nanti di logika ingin membubarkan organisasi yang dimaksud di dalam konten di ini, bisa di logika mengumpulkan bukti-bukti dan akan disampaikan ke dalam hal ini pihak kepolisian dan negara. Itu aja yang saya sampaikan. Silakan teman sejawat saya, Pak HT. Ya, benar sekali. Yang berwenang adalah pemerintah. Dalam hal ini kejaksaan atas permintaan Menteri Hukum dan HAM ya. Kalau itu terdaftar sebagai badan hukum. Kalau nggak terdaftar sebagai badan hukum ya itu organisasi liar lah. Organisasi liar udah pastilah gampang lah dibubarkan. Banyak caranya lah. Tapi kalau dia memang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu ya ada prosedur undang-undangnya juga. Dari kita lah masyarakat yang mengajukan awalnya dulu dengan berbagai laporan dan bukti-bukti. Berikut dukungan-dukungan itulah yang tadi saya sebutkan. Bisa buka itu jajak pendapat di change.org ya. Itu salah satunya. Dan masih banyak lah, ada beberapa cara. Kita tidak membahasnya itu di sini, tapi saya sampaikan ada caranya. Kalau saya bahas di sini nanti ada yang kejang-kejang gitu loh. Ada yang kejang-kejang nanti kita japri aja. Kalau mau kita konstruksikan nanti kita japri aja. Kalau bahas di publik nanti kejang-kejang nih, kejang-kejang. Oh gitu, boleh japri bang, abang boleh japri. Oke, nanti kita japri ya. Iya, nah lalu saya mau tanggapin begini. Tadi kan siapa? Saya lupa itu tadi. Nama akunnya yang katanya ada tiga kemungkinan Bang Juma ini Bang Juma Bang Topik bersuara toleransi di sini. Salah satunya yang nomor 2 tadi karena takut dilaporkan telah menistakan agama Kristen katanya gitu ya. Ini menjadi isu yang berkembang selama saya memantau orang-orang atau simpatisan API. Itulah isu-isu yang dikembangkan sampai saya melihat ada satu pelintir atau framing provokasi bahwa orang Kristen malah bahasanya kasar lah, orang Kristen seneng ya Alkitabnya diinjak-injak gitu kan, gitu dinistakan begitu. Tapi saya mau ngomong begini, saya bersyukur bahwa pada masa itu kan sudah berlalu begitu lama ya. Udah satu tahunan. Iya, benar. 2 atau 3 bulan setelah itu saya udah nggak melakukan lagi. Maksudnya sudah berubah. Ya, jadi saya bersyukur pada masa itu tidak ada orang-orang Kristen yang melaporkan abang, begitu. Kalau ada orang Kristen yang melaporkan abang, hari ini saya pribadi kehilangan abang tokoh toleransi. Gitu. Setuju. Ya. Jadi pada masa itu tidak ada orang-orang Kristen yang melaporkan Bang Taufik. Nah, itulah hikmah yang saya dapat. Hari ini Bang Taufik bertumbuh imannya makin kuat, makin besar di dalam keimanan Islam. Kemudian melihat bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memang yang harus benar-benar diterapkan sebagai rahmatan lil alaminnya yaitu dengan toleransi bernegara. Gitu. Negara ini kita NKRI kan gitu. Nah ini kalau pada masa itu ada orang, saya berpikir begini, kalau ada masa itu ada yang melaporkan Bang Taufik ini, aduh hari ini saya kehilangan seorang tokoh toleransi. Gitu ya. Jadi juga itu dari sisi pribadi ya, dari sisi saya pribadi. Tapi dari sisi hukum, saya mau menyatakan itu sudah lewat 6 bulan, sudah daluarsa hak lapor. Baik pada masa ini, orang-orang emang ada ya Pak ya pakai kadaluarsa gitu Pak? Ada daluarsa hak lapor, Oh, masalah nama baik undang-undang ITE. Ya, semua betul. Izin Pak Hate sedikit Pak Hate ya, karena ini kan Pak Hate sendiri dan Bang Dijeni menyampaikan tentang itu. Jadi ini banyak framing mereka kan karena saya tadi termasuk yang tadi si kalian bilang, ya alasan saya seperti ini tuh karena takut dilaporkan supaya tidak dilaporkan kan. Ini kalian silakan buktikan teman-teman ya. Pak Hate sudah mengatakan ya 6 bulan telah berlalu bahkan sudah kadaluarsa tidak bisa lagi dilaporkan. Tapi kalian akan saksikan saya tidak akan pernah seperti yang dulu lagi. Mau katanya sudah tidak sah atau apapun itu, saya akan tetap ada di toleransi ini serius. Jadi bukan berarti kalau saya ingin berlindung hukum, seharusnya ini adalah kabar gembira buat saya. Tapi sekali lagi, ini bukan kabar gembira. Saya akan tetap merasa mungkin secara hukum, saya sudah kadaluarsa tidak berlaku. Tetapi jujur Pak Hate ya, secara hati batin saya masih merasa bersalah sampai saat ini Bang, atas apa yang saya lakukan kemarin. Nanti Pak Hate. Jadi bahasa hukumnya begini, ini logika pencemaran atau penistaan yang dilakukan di undang-undang ITE itu, ketika pada saat dilihat kejadian tersebut, berlakulah sampai 6 bulan ke depan. Tetapi setelah lewat 6 bulan itu tidak bisa dilaporkan. Itu bahasa hukumnya. Jadi pada saat kamu melakukan tindak pidana penistaan dengan menginjak Bible, itu kamu kan langsung tersadar. Dan itu masa 6 bulan itu belum lewat dan kamu sudah tersadar. Jadi makanya kalau di taping-taping di bawah mengatakan kok orang yang menginjak Bible dibela dan lain-lain. Nah, itu mungkin mereka berusaha seperti bahasa Pak Hate teman sejawat saya mengatakan bahwa itu framing atau apa, itu biarlah mereka berkarya sendiri dalam hal ini. Ya nggak Pak Hate? Ya, tapi kalau gini Pak DJ, saya tanya boleh nggak Pak? Ini kan ada Pak DJ sama Pak Hate kan ada pakar hukum di sini. Gitu. Ini saya bertanya Pak ini. Seandainya begini Pak, seandainya pada waktu itu ada laporan. Ini seandainya Pak ya. Pada waktu itu ada laporan. Dan laporan itu contohnya ada panggilan terhadap saya dan saya tidak ini. Contohnya saya kabur atau kemana gitu. Ya, apakah itu walaupun sudah bertahun-tahun kita akan masih tetap menjadi ini atau sudah hilang juga Pak atau kadaluarsa? Itu gimana Pak? Supaya saya nggak salah paham nih. Ada masa daluarsanya juga. Ada yang 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun, tergantung bobot berat pidananya.
Gitu. Begitu ya rekan DJ ya. Siap. Jadi kalau sudah dilaporkan perkaranya tidak SP3, maksudnya SP3 itu surat penghentian penyelidikan perkara, maka kalau bahasa kami dipetieskan gitu ya. Kalau itu dipetieskan itu masih berlaku sebelum kadaluarsa itu berlaku 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun itu sesuai dengan bobot pidananya. Ringan, sedang, berat gitu kan. Nah, jadi udah lewat masa itu baru daluarsa LP namanya. Jadi daluarsa hak beda lagi. Kalau daluarsa hak itu tadi begitu melihat pada masa itu yang dilakukan kan, kalau tidak melapor dalam setelah 6 bulan ya tidak punya hak lapor lagi. Bagaimana apabila hari ini melihat gitu kan, misalnya hari ini ada disebarkan orang lagi gitu kan, ada disebarkan orang, entah di media mana lah, saya dapat gitu loh. Saya anggap ini kejadian yang barusan padahal sudah bertahun-tahun lalu. Nah itu juga sudah daluarsa. Oke, saya bilang Pak Sejawat, pada saat video itu dilihat langsung dilaporkan. Ya pada saat itu. Jadi saya pribadi sangat bersyukur orang-orang Kristen pada masa itu nggak melaporkan abangku. Berarti memang abang kata memang berarti jalannya Tuhan, berarti itu adalah jalannya Tuhan. Jadi kayak ini seperti itu aja. Ya hari ini kita sama-sama mendapatkan seorang Bang Taufik tokoh toleransi ya di medsos. Oke, itu Bang tanggapan. Bang, di mute. Oh ya maaf. Ya aku juga bersyukur sekali Bang ya. Memang kita nggak akan pernah tahu apa rencana Tuhan. Ya, termasuk saya Bang. Saya meyakini selama ini ya manusia punya rencana, Tuhan punya rencana. Ya, tapi yang berlaku ya rencana Tuhan. Begitu. Pada hari ini saya merasa gimana Bang ya? Sangat bersyukur sekali. Ternyata Tuhan punya caranya sendiri untuk kepada makhluk ciptaannya, termasuk saya Bang. Masya Allah, luar biasa lah. Dan mudah-mudahan doakan saya teman-teman ya supaya selalu istiqomah. Dan saya berjanji teman-teman tidak akan pernah lagi kembali ke masa-masa itu. Apapun masalahnya. Masa jahiliyah gitu ya. Istilahnya masa jahiliyah ya. Ya kayak Umar bin Khattab kan, yang bergelar Saifullah, maaf saya pinjam ininya karena saya juga pernah belajar Islam. Umar bin Khattab kan masa jahiliyah paling jahat itu. Sampai anak perempuannya sendiri dia kubur hidup-hidup. Tapi ketika dia mendapat pencerahan, dia kembali berjalan kepada jalan yang lurus, dialah jadi pembela Islam yang paling terdepan sehingga digelari Saifullah. Begitu ya Bang Gu? Tidak kena pujian. Itu tokoh terfavorit saya di dalam Islam Bang. Mohon maaf bukan Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW, tapi justru si Umar bin Khattab yang paling saya gemari di tokoh Islamnya. Mohon maaf. Oke, tunggu dulu teman-teman ya. Ini Alfat kayaknya nggak sabar pengen ngomong. Oke, lanjut. Silakan. Silakan, kayaknya deket banget. Dia deket banget mau bicara. Silakan. Iya, Ini kok. Silakan Bang Alfat. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada non muslim. Di sini kita ada muslim, ada non muslim, ada apa? Perkenalkan dulu namanya, abang perkenalkan dulu namanya, agamanya, ya, dan juga mau bertanya atau mau berkenal lagi. Oke, salam jumpa kembali Bang Logika. Saya ingat kembali Bang Logika ini. Saya dulu Adinul Haq, mungkin abang kenal saya, Adinul Haq, dan kita sering sama-sama satu room ya. Bang Logika. Ya lanjut Bang, iya, saya dengar Bang. Nah, saya pernah kenal Bang Logika, juga debat-debat. Tapi saya mendengar ini Bang Logika melakukan satu tindak ini ya. Kenapa demikian? Kenapa Anda melakukan menginjak bibelnya orang? Kenapa? Kecil suaranya Bang. Mau kita kencangin suaranya agak kecil suaranya. Sudah kedengaran suaranya? Kenapa? Anda Sabar. orang? Ya, sabar Pak. Masih agak terjeda Bang logikanya, sabar. Belum kecil. Kamu pakai mikrofon dulu deh. Halo. Nah, sudah mantap silakan. Tes. Oke. Udah. Ya, pertanyaannya tadi apa penyebab saya menginjak kitab suci orang? Betul Bang? Iya. Ya, penyebabnya karena waktu itu saya itu menjadi temannya iblis kayaknya Bang. Oh gitu ya. Iya betul. Sekarang sudah sadar. Aku lagi berusaha untuk sadar Bang. Tapi teman-teman yang bisa menilai apakah mereka meyakini saya sudah sadar atau belum. Karena saya hanya berusaha untuk menjadi orang yang sadar. Oke. Dulu Bang Logika ini juga termasuk orang yang selalu mendebat orang-orang yang selalu, ya maaf saja ini saudaraku yang non muslim, ya sangat benci juga kalau ada room yang juga membahas ya karena ya pokoknya ada berapa lah yang membahas tentang bagaimana bahkan menghujat Nabi apa segala macam. Bang Logika itu yang selalu membela. Nah ini sebenarnya kenapa api muncul? Ya tunggu Bang, Abang mau bertanya kepada narasi karena di rumah saya ini ada dua pihak. Sekedar menasihati Abang tidak seperti dulu.
Kenapa Anda? Justru abang jangan mendesak saya. Kenapa Anda mau membubarkan organisasi API? Oh, itu enak pertanyaan itu saya jawab. Kenapa Anda punya kesalahan pribadi, terus Anda larinya ke mau membubarkan organisasi API? Oke. Anda sadar? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Pribadi Anda, jangan bawa-bawa. Boleh saya jawab? Pribadi Anda. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama Bang ya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan pribadi, tetapi ini adalah deliknya umum Bang. Ya, yang dilakukan oleh Juma ini adalah satu kemungkaran. Dan Allah di dalam Al-Quran memerintahkan untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah menyuruh kita Bang. Mana ayatnya? Allah menyuruh kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Buka Quran surah Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Allah mengatakan, ya, kita adalah umat terbaik Bang. Kamu adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf. Apa itu mengajak kepada yang ma'ruf? Ajak orang kepada sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih bedanya Tuhan logika keji dan mungkar? Yuk kita bahas keji dan mungkar Bang. Perbuatan keji adalah sesuatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi itu tidak berdampak buat orang lain. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan hanya merugikan diri sendiri. Dan apa itu kemungkaran? Kemungkaran itulah sesuatu perbuatan dosa yang berdampak bagi orang banyak. Jadi dia melakukan dosa, kesalahan, kejahatan, dan kejahatan itu bukan cuma merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang yang banyak. Yuk kita bahas apa kemungkaran yang dilakukan oleh Zuma atau oleh orang APII. Yang pertama, kita lihat dari segi Islamnya. Apakah API ini sudah berada di jalur yang lurus, yang benar? Oh, belum tentu. Bahkan kalau saya pribadi mengatakan API ini adalah organisasi penyesat. Wih, hebat sekali Anda. Betul, saya berbicara dengan ilmu, bukan dengan congor Bang. Mari kita bahas. Kenapa Tuhan logika berani mengatakan API itu adalah organisasi sesat? Apa alasan Anda? Apa dasar ilmunya? Mari kita bahas. Pertanyaan saya. Tunggu dulu, abang itu sebagai apa? Tunggu dulu, saya lagi menjawab Bang. Anda mengatakan sesat. Iya, ini saya memberikan jawaban. Enggak, jangan di-mute, nggak apa-apa. Nanti kalau dia udah parah-parah baru di-mute gitu. Oke. Saya akan menjawab Bang Bangko. Ini saya lagi menjawab. Ya. Apa sih Bang logikakan ini pertanyaannya? Apa hak Anda, apa kapasitas Anda mengatakan organisasi API itu adalah organisasi sesat? Ada dong kapasitas saya. Pertama, saya seorang muslim. Islam. Ya. Ya, tapi tidak mewakili muslim seluruhnya. Dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu. Saya belum selesai. Yang pertama, ya Allah. Bang, sekali lagi Abang mencoba memotong darah saya turunkan. Jadi dengarkan dulu nanti giliran Abang. Saya belum selesai. Anda sudah menjadi munafik. Anda bersama dengan Rum. Anda dipuji-puji di sini. Seperti emang ada yang salah dengan pujian itu? Anda dipuji di sini. Anda tidak sadar. Anda dipuji dan dibela. Itu yang Anda suka. Karena Anda sudah melakukan kesalahan. Kasihan kamu. Abang dengar tadi apa yang dikatakan Bang Hate? Yang saya lakukan itu sudah kadaluarsa. Tapi saya tidak berubah. Kalau memang saya ingin, dengarkan Bang. Kalau yang saya harapkan juga untuk bisa. Anda dipuji. Oke, turunkan. Anda dipuji. Oke, saya lanjutkan ya. Aneh ini orang aneh. Ini Bang Karena Hate saya udah jelasin loh. Iya. Kalau udah jelasin, Kalau saya cuma Bang Taufik, pengen Bang Taufik mau tetap menghujat-hujat kok bisa juga Bang itu udah kadaluarsa kan? Kan tidak dilakukan oleh Bang Taufik. Bang Taufik kan memang berjalan di jalan lurus itu, mau menunjukkan, saya pribadi sangat bukan memuji nih, saya langsung mau ngomong begini, Bang Taufik menunjukkan Islam rahmatan lil alamin kepada saya. Itulah yang saya pelajari dulu di sekolah. Saya dari sekolah Islam Bang. Saya SD sampai tamat, saya Kristen ya. Saya Tionghoa Bang, bahkan saya Tionghoa loh Bang, double minoritas Bang. Nah, saya sekolah dari SD sampai tamat SMA di perguruan Islamiyah Bang. Lalu jurusan hukum saya selesaikan di Universitas Islam juga Bang Kum. Jadi Bang Taufik ini bukan saya puji, saya mau bilang Bang Taufik menunjukkan kepada saya itulah Islam rahmatan lil alamin yang pernah saya pelajari. Walaupun saya muslim. Itu dia, ini orang aneh ini yang tadi. Udah itu aja, saya cuma komentari ini orang aneh. Justru mereka itu sangat disayangkan sekali Bang Hate. Soalnya mereka tidak paham tujuan baik dari Bang Logika itu mempersatukan toleransi dengan berbeda-beda suku, macam agama, ras, budaya. Iya benar, iya itu. Nah kalau Bang Taufik juga nyeleneh ya juga, saya kejar-kejar dia nanti. Kan saya udah bilang tadi ya, saya orang yang sangat mendukung kalau baik itu dari yang pihak agama Islam atau agama Kristen, kalau ada penghujatan dan berpotensi pidana, laporkan. Itu saya sangat mendukung. Biarpun orang Kristen yang menghujat, laporkan. Berpotensi pidana, laporkan. Hajar habis-habisan gitu. Karena dia sudah tidak menjunjung toleransi. Dia sudah menghujat agama orang lain, dia menghina agama orang lain, menghujat kebencian terhadap agama orang lain. Hajar gitu aja. Gitu ya. Lanjut saya simak lagi. Kasih kesempatan API itu dulu. Iya, oke. Nanti saya lanjutkan teman-teman ya, kita kasih kesempatan dulu lah. Intinya pertanyaan orang tadi itu, pertanyaan yang menurut saya itu nggak perlu dijawab. Iya, karena sangat mudah pertanyaan juga jawabannya. Sehingga sehingga nggak perlu dijawab lah. Lanjut. Oke, silakan Abang Ati, selamat malam. Selamat malam. Silakan perkenalkan namanya, agamanya, terus mau Alek. Kenapa? Nama aku Alek. Oke, agama? Islam. Oke, silakan mau bertanya atau bernarasi? Mau narasi aja 2 menit.
Silahkan. Tadi katanya orang kita gimana? Musiknya dikecilin dulu bang, musiknya dikecilin dulu. Oke. Suaranya yang jelas, yang asli jangan dibuat-buat. Iya, saya juga baru mau bilang. Ada yang bilang di bawah itu cuma katanya sengaja dirubah suaranya karena takut sama logika. Enggak. Terjeda ya, orangnya masih terjeda. Silakan bang logika lanjutin dulu kali ya. Ya, siapa yang lain aja? Oh, yang lain aja kak kalau ini. Oh, oke. Lihat aja di sini. Rusak toleransi. Abang itu, kayaknya 2 orang ya. Abang 2 orang ya dalam satu tempat. Tolong satunya di-mute dulu satunya. Saya tahu abang lagi bersama yang lain ya. Tolong yang satunya di-mute kan supaya enak. Karena ini dia itu dubbing ya. Bukan. Kakak tahu kenapa dia? Dia itu Iya, memurungkatkan room ini. Itu sengaja. Dia record. Bukan record. Jadi dia sengaja masuk ke aplikasi saya ini dengan HP yang satunya. Jadi kalau dia ngomong itu kan pasti dubbing. Nah, di situ. Jadi ini dia dubbing suaranya supaya tujuannya ini report sih. Oke, silakan. Luar biasa. Dia mau report ini. Saya. Siap. Oke, saya sapa dulu ada Teddy Au. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Ya, silakan perkenalkan dulu namanya, agamanya, terus mau bernarasi atau bertanya, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nama saya Teddy, asal dari Kupang. Saya hanya memberikan narasi sedikit. Saya sangat setuju dengan statement dari Abang Logika. Karena apa? Kami sebagai orang awam yang baru mengenal namanya TikTok ya, dan secara tidak sengaja kita menonton yang namanya komal-komal dari api. Saya bukan 1-2 kali aja menonton, sudah terlalu sering ya. Satu contoh, di mana mereka di sana hanya membahas agama orang lain, yaitu agama Kristen. Dan pembahasannya itu adalah mempelintir. Nah, itu membuat sakit hati kami begitu. Jadi, dengan adanya Bang Logika, kami sangat setuju sekali bahwa api ini harus dibubarkan. Karena apa? Ini akan merusak hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita yang beragama Muslim. Jadi, saya pribadi sangat berterima kasih sekali dengan Bang Logika yang bisa memberikan ide untuk membubarkan organisasi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Posisi Pak Teddy di mana? Jadi Abang Teddy Au, saya sangat sepakat karena kita sama-sama orang NTT. Abang tahu bahwa di NTT ya, terutama saya di Flores Maumere, kita hidup dalam satu rumah. Bahkan itu dalam satu rumah itu ada saudara kita yang Islam dan kita yang Kristen. Dan kalau seperti ini justru kami sakit hati, serius. Kami sakit hati banget karena saudara kandung kami yang beragama Islam yang kami sangat benar-benar menghargai, itu rasanya kayak jatuhnya kayak kami ini mau dipecah belahkan. Coba teman-teman ngerasain gimana kalau teman-teman dalam satu rumah yang sudah saling menyayangi dan saling menghargai, menghormati agama satu sama lain. Dan di saat itu terjadi, saya rasa semua teman-teman bisa merasakan. Ya, makanya kenapa teman-teman ya dengan adanya Bang Logika, kami semua mendukung apapun itu yang dilakukan Bang Logika tanpa melihat masa lalu yang apa yang sudah pernah terjadi, dan itu sudah tidak perlu untuk kita bahas. Ya, jadi buat kalian-kalian yang merasa sakit hati dengan Bang Logika yang sekarang, itu urusan kalian. Yang jelas bahwa kami semua di sini mendukung dan menegakkan toleransi di room Abang Logika. Ya, oke, terima kasih Abang Teddy Au ya buat narasinya malam hari ini. Terus dukung Abang Logika ya. Mari kita sama-sama suarakan toleransi supaya tidak ada lagi kebencian di antara kita. Ya, teman-teman, seperti itu. Teman-teman jangan lupa follow juga abang mereka yang di atas ya, yang sudah masuk dan memberikan narasi. Terima kasih Bang Teddy Au. Saya lanjut ke Abang Bom A. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silahkan. Perkenalkan namanya, agamanya, dan juga mau bernarasi atau mau bertanya. Silahkan. Ya, saya Bom Atom, agama Kristen. Ya, saya ingin bernarasi 1 atau 2 menit. Tadi ada beberapa teman Muslim yang mengatakan bahwa Tuan Logika ini ketika menyerang Islam, dalam hal ini seperti Suma dan Api, kami orang Kristen senang pada Api. Itu tuduhan. Kenapa? Karena kami dalam fakta minoritas di Indonesia. Sehingga ketika ada ketidakcocokan, maka pasti kami yang akan kena dampak. Oleh karena itu kami tidak pernah senang dengan adanya intoleran. Ya, kami ingin damai, karena dengan damai itu kami minoritas ini kan pasti aman, nyaman gitu. Nah, jadi dengan Tuan Logika mengadakan room begini, itu bagi kami itu sangat bersyukur. Tadi Ibu Host juga menyinggung tentang keluarga. Kami satu keluarga di tengah-tengah Muslim, keluarga seluruhnya Muslim. Kami sering kumpul, kami berdiskusi soal agama, kami berbicara tentang agama, kami bertukar pikiran tentang agama supaya kami saling tahu dan saling menghormati. Nah, kalau adanya api, itu kan memicu pertengkaran. Bayangkan kami minoritas, lalu saudara-saudara kami merespon itu lalu memerangi kami. Kami mau lari kemana coba? Oleh karena itu, kami sangat mendukung pembubaran terhadap organisasi bukan hanya API, tetapi entah itu seperti di Kristen pun, ya harus lakukan hal yang sama gitu. Saya setuju gitu.
Ya, karena saya di lapangan pun begitu, ya. Baik, terima kasih. Siap. Luar biasa. Terima kasih Abang Bom Atom ya untuk narasinya. Beri terus dukungannya untuk Abang Logika ya room ini supaya kita sama-sama terus menyuarakan toleransi karena toleransi itu indah teman-teman. Jangan diteruskan dulu bentar. Bang, untuk Siap. Ini aku jawab langsung Bang ya. Ya. Ya alhamdulillah Bang ya. Dari pengalaman saya dari seorang penghujat, penista agama, ada kesadaran tersendiri yang belum pernah saya miliki sebelumnya Bang. Mungkin sebelumnya saya tidak pernah bermasalah dari sama orang Kristen, nggak pernah masalah. Saya juga hidup memiliki jiwa toleransi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kalau dulu saya nggak ada masalah dengan Kristen, punya teman Kristen, tetapi hari ini saya lebih bisa memahami lagi Bang. Jadi ada satu hikmah yang saya dapatkan dari masa lalu saya yang buruk itu Bang. Gitu. Dan Abang pegang baik-baik ucapan saya Bang. Ya, seandainya ada terjadi Bang, ya kerusuhan diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, saya Tuan Logika dari Islam Bang akan memberikan ya Bang ya pemahaman kepada siapapun yang mencoba merusak ini. Dan saya akan betul-betul ada Bang untuk kalian siapapun itu, dari pihak Kristen atau dari pihak manapun. Karena jujur Bang ya, betul. Saya mencoba berada di posisi minoritas gitu. Itu memang agak gimana. Dan teman-teman jangan khawatir. Orang-orang yang tidak setuju dengan toleransi mereka bukan dari ajaran Islam. Saya pastikan Bang. Karena apa? Nabi kami mengajarkan bukan hanya toleransi Bang, tapi memang ada jaminan. Ingat ini Abang katakan tadi, ya. Dengan ada toleransi seolah-olah teman-teman Kristen itu mendapatkan jaminan keamanan. Asal Abang tahu, Islam itu telah memberikan keamanan kepada pihak manapun Bang yang ada di bawah naungan Islam. Jadi kalau ada Islam yang tidak toleransi, yang tidak menyayangi agama lain, mereka ini sudah menentang ajaran Islam itu sendiri. Saya sudah belajar lagi Bang, serius. Bagaimana kehidupan Nabi kami Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga hubungan yang baik antara agama-agama itu. Kalau dulu itu dikenal tuh ada dari Nasrani, dari Yahudi, dan Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup bertoleransi itu Kak. Bahkan memberikan jaminan keamanan 100%. Jadi nggak ada tuh yang merasa di zaman Rasulullah tuh nggak ada tuh orang-orang minoritas merasakan was-was, merasakan takut, nggak ada Kak. Justru mereka merasa ada di tempat yang paling aman. Nah kalau ada sekarang dari Islam menciptakan kekhawatiran terhadap agama orang lain, itu kezaliman, itu kejahatan Kak. Dan itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Dan percayalah, selagi apa yang saya lakukan ini tidak menentang daripada keimanan saya akan tetap ada untuk membela keadilan, termasuk membela teman-teman Kristen. Begitu Kakak, lanjut. Oke, siap. Bang Atom udah puas dengan jawabannya dan itu adalah janji Bang Logika untuk kita semua, bukan saya cuma akan selalu ada buat kalian Kak. Itu poinnya. Saya akan selalu ada buat kalian sampai kapanpun. Yang penting kita saling menghargai. Jangan pernah sekali-kali dari teman Kristen di room saya untuk menghina Tuhan saya, menyenggol Tuhan saya, kitab saya, agama saya. Itu aja. Begitu juga saya tidak akan pernah melakukan itu. Dan saya akan berlaku tegas terhadap orang-orang Islam yang mencoba menyenggol akidah, kitab, agama, dan ketuhanan orang Kristen. Biarlah saya yang akan menjadi musuh mereka, bukan kalian. Oke, ini saya sedikit menyinggung teman-teman yang di bawah typing, ya. Ada yang bilang Abang Logika munafik dan lain sebagainya. Justru ya teman-teman, ya apapun yang kalian mau bilang tentang Abang Logika, ya itu urusannya kalian lah. Yang terpenting adalah Abang Logika sudah menyampaikan bahwa dia mau ada buat kita semua, ya. Selama itu ada orang yang menyenggol bahkan sampai mau memecah belahkan, ya beliau tetap ada buat kita, ya. Begitu teman-teman, sudah jelas tadi, ya. Oke, kalau begitu Abang Atom izin saya untuk menurunkan. Terima kasih untuk, ya terima kasih atas waktu dan naik ke atas. Kami izin follow Bang.